Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yaitu kita sudah masuk di materi terakhir yaitu bab 9. Di jiu ke. Judulnya Ikung tuo shao qian. Oke, langsung ulangi. Di jiu ke. Ikung tuo shao qian. Biasanya pada awal materi kita selalu mulai dari kosakata baru. Sebelum kita masuk ke kosakata baru, di sini akan Lausha jelaskan mengenai uang. Ya, jadi pada bab 9 ini kita akan mempelajari angka yang lebih besar karena sebelumnya kita sudah belajar 1 sampai 100 ya, waktu di bab 6. Nah, di sini kita akan lanjutkan 100 sampai angka yang lebih besar. Oke, perhatikan pada slide. Di tabel atas di situ ada angka 100. Ipai. Ipai. Oke, ya. Artinya 100. Kemudian kita tambah nolnya 1 menjadi 1000 yang dalam bahasa Mandarin disebut iqian. Iqian. Kemudian kita tambah lagi nolnya 1 menjadi 10.000. Iwan. Iwan. Ya, I itu di sini artinya 1. Oke. Kalau pai itu nolnya 2, Cien nolnya 3, kemudian wan nolnya 4. Oke, ya. Selanjutnya kita ke angka 100.000. Nah, di sini yang menjadi catatan, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kita akan menyebutnya 100 dan ribuan karena kita terbiasa memenggal angka itu di 3 angka dari belakang. Nah, dalam bahasa Mandarin kuncinya di sini adalah 4 angka di belakang. Ya, Lausha ulangi, yaitu kuncinya 4 angka di belakang. Nah, di sini maka di angka 100.000 kita tidak bisa menyebutkannya 100 dan 1000. Oke, jadi yang benar gimana? Yang benar kita pisahkan dulu 4 angka di belakang. Oke, 4 angka di belakang lalu kita lihat sisanya ada berapa? 0, 1 ya. Jadi di situ kita baca dulu 10. 10 Mandarinnya shi. Oke, shi ya. Kita lihat di sini shi itu Mandarin 10 itu Mandarinnya shi. Kemudian 4 angka di belakang itu wan dari kata 10.000 ya. Maka 100.000 dalam bahasa Mandarin yaitu shi wan. Shi wan. Nah, kalau kita langsung terjemahkan kan shi 10 ya, 10. 10 apa? Tidak bisa diartikan seperti itu. Karena dari cara menyebutkannya saja sudah berbeda. Jadi dalam bahasa Mandarin angka itu kita ingat pisahkan dulu 4 angka yang di belakang ini. Oke, ya kita lanjut ya. Kita lanjut ke angka 1 juta. Masih sama seperti tadi aturannya, yaitu kita pisahkan 4 angka di belakang, di mana di situ angkanya yaitu 1. Nah, lalu tersisa ini 100. Kita sudah belajar angka 100 Mandarinnya ipai. Ya, maka untuk 1 juta bahasa Mandarinnya ipaiwan. Ipaiwan. Oke ya. Ipaiwan. Lanjut kita ke angka 10 juta. Oke. 10 juta kembali kita pisahkan dulu 4 angka di belakang. Lalu kita lihat sisanya ada 1000. 1000 yaitu iqian. Ya, iqian. Maka untuk 1 juta bahasa Mandarinnya yaitu
1000万, 1000万. Oke, ya, jadi seperti itu. Selanjutnya, nah angka yang selanjutnya tinggal kita lihat di tabel. Lalu, supaya lebih mudah, kita lihat di contoh. Nah, contoh angka-angka yang ada di tabel bawah. Di sini angkanya sudah lebih bervariasi ya. Kalau yang tadi kan hanya 1 dan 000. Nah, kita lihat di tabel bawah di contoh yang pertama di situ Rp125. Nah, di sini kita tambahkan Rp ya, rupiah. Bagaimana cara menyebutkannya dalam bahasa Mandarin? Nah, kita artikan satu per satu. Yang pertama 100. Nah, 100 Mandarinnya ipai, lalu 25. 20 dan 5. 20 apa? Ershi, kemudian 5 u. Nah, karena di depannya ada lambang rupiah, maka di sini juga kita tambahkan ini tun. Nah, jadi ketika angka itu merupakan uang dan ada lambang mata uangnya, maka kita tambahkan di belakang. Ya. Dalam bahasa Mandarin, rupiah itu disebut dengan ini tun. Ya, ini tun. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. 1316. Nah, untuk angka yang di belakangnya ini kan belasan ya. Angka belasan kita itu nyebutnya shiliu. Ya kan? Shiliu. Nah, ini di sini lo tandai 16. Tapi ketika itu angka tersebut merupakan ratusan, di sini 316, kita lihat dulu yang di belakang ya. Maka angka 1 ini, angka 1 kita harus sebutkan. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat di depan 1000. 1000 Mandarinnya iqian. Lalu 300 sampai. Nah, tadi Loshe bilang kalau dia merupakan ratusan, maksudnya dia tidak berdiri sendiri angka belasannya, maka angka 1 ini disebutkan ya. Disebutkan dalam artian di sini ditulis i, baru kita sebutkan 16. Shiliu. Ya, jadi seperti itu cara menyebutkannya. Maka 1316 dalam bahasa Mandarin disebut iqian sampai ishiliu. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini ada 15.304. Nah, di sini ada dua catatan. Catatan yang pertama yaitu tadi sama dengan yang contoh nomor 2. Jika di belakang angka ratusan itu angka 1 atau angka 0, maka angka tersebut harus disebutkan. Nah, di sini angkanya 0 ya. Maka kalau mau menyebutkan 304 yaitu 300 sampai kemudian nolnya disebut ling, lalu yang terakhir 4 se ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika angka ratusan, angka 1 dan angka 0 itu disebutkan. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua di sini merupakan angka belasan ribu. Nah, kalau belasan ribu itu kan artinya angkanya sudah di atas 10.000. Ya, jadi yang pertama kita lakukan adalah memisahkan 4 angka di belakang. Ya, 4 angka di belakang. Nah, lalu kita lihat di depannya di sini adalah angka 1.
Angka 1 apa? I. Lalu 4 angka di belakang itu puluhan ribu, maka kita bilang one. Ya, Iwan 10.000. Jadi kita utamakan dulu sebut angka 10 ribunya. Lanjut kita ke 5.000. Nah, 5.000 apa? 5千, ya. 5千. Lanjut ke angka selanjutnya 304. 300 sampai tadi Loshu bilang angka nolnya disebutkan ling, lalu yang terakhir se. Nah, maka dalam bahasa Mandarin untuk menyebutkan angka 15.304 Mandarinnya yaitu Iwan 5,000 sampai ling se. Oke, kita lanjut ke contoh di bawahnya. Di sini masih angka 10 ribuan, ya. 10.251. Oke. Yang pertama masih sama caranya, kita pisahkan 4 angka di belakang. Lalu kita lihat di sini angka 1. Ya, di depan ini angka 1, maka menjadi I. Lalu 4 angka di belakang ini merupakan puluhan ribu, maka kita sebutnya Iwan. Ya, Iwan 10.000. Nah, di sini angka 0 tidak perlu kita sebutkan, ya, karena dia sudah mencakup dari 10.000 tadi. Selanjutnya 251. Angka 2 ada 2 penyebutan, yaitu dan liang. Untuk angka di sini kita angka 2 menyebutnya dengan angka liang, ya. Jadi bukan Untuk ratusan kita sebutnya liang pai. Jadi 200 itu liang pai. Ya, sama dengan jam. Penyebutan jam angkanya itu kita sebutnya liang, bukan Nah, kembali lagi ke sini. 251. 200 itu liang pai, kemudian 50 50, dan terakhir satuannya i, ya. I. Oke. Maka dibaca secara keseluruhan 10.251 menjadi Iwan liang pai wu shi i. Gitu ya. Lanjut kita ke contoh di bawahnya. Nah, ini angkanya bertambah ya, menjadi ratusan ribu. Caranya masih sama, kita pisahkan 4 angka di belakang. Nah, tersisa 16.000. Oke, maka cara menyebutkannya menjadi 16. Dan di sini 16. 16 apa? 16.000, maka menjadi 16,000. Baru kita lanjutkan di angka 7.000, yaitu 7,300 sampai lalu 41. 41. Oke, ya. Lalu ulangi. Untuk 167.341 dalam bahasa Mandarin disebutkan 16,000sampai 41. Oke. Nah, di contoh yang terakhir di sini lebih besar lagi, yaitu kita belajar angka jutaan, ya. Masih sama caranya. Kita pisahkan 4 angka di belakang, yaitu angka puluhan ribu yang dalam bahasa Mandarinnya kita sebut one. Ya, di sini one. Lalu selanjutnya kita
Lihat angka di belakang ada 385. Apa bahasa Mandarinnya? 385. 300 yaitu sampai 80, 80, kemudian 5. Oke, jadi 385 sampai 85. Nah, jangan lupa 4 angka di belakang yang sudah kita pisahkan tadi kita tambahkan menjadi 1. Ya. Nah, selanjutnya baru kita ke angka yang di belakang. Angka 0 ini tadi tidak perlu disebutkan. Kita lanjut ke 409. 400 sepai. Nah, sama dengan contoh yang nomor 3, di sini ada angka 0 yang merupakan angka belasan tadi, maka angka 0 di sini harus disebutkan. Ling, satuannya 9. Jiu, maka untuk 409 cara menyebutkannya sepai ling jiu. Oke, nah sekarang kita baca secara keseluruhan. 3.850.409 yang dalam bahasa Mandarin cara menyebutkannya menjadi 385万409. Oke, nah jadi itu beberapa contoh angka ya yang kita sebutkan dalam bahasa Mandarin. Oke, contoh-contoh ini akan berguna nanti untuk tugas akhir, di mana tugas akhir itu akan membuat percakapan dengan tema berbelanja. Ya, jadi nanti berbelanjanya akan menyebutkan uang. Nah, jadi di sini kenapa Lose menjelaskannya di awal untuk memudahkan untuk lebih memahami materi yang akan dijelaskan selanjutnya. Oke, ya, jadi untuk di bab ini kosakata yang pertama. Di sini di layar ada beberapa kosakata, Lose bacakan dulu ya. Yang pertama, pingguo, pingguo, jin, jin, cung jin, cung jin, xiang jiao, xiang jiao, duo shao, duo shao, qian, qian, yi gong, yi gong, ini tun, ini tun. Oke, jadi ini 8 kosakata baru yang kita pelajari pada teks 1 ya. Nah, jadi di sini Lose rasa sudah sangat jelas dari artinya ya. Pingguo itu apel, apel di sini adalah buah apel ya, bukan apel upacara. Kemudian di kosakata kedua yaitu jin. Jin merupakan satuan berat ya, artinya setengah kilo. Kemudian kungcin itu 1 kilo. Xiangjiao di sini juga merupakan nama buah yaitu pisang. Tuo shao berapa? Kemudian qian. Nah, jadi kalau tuo shao qian itu digabungkan maksudnya berapa duit, berapa uang. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia itu harganya berapa ya. Kan biasa mendengar orang ngomong ini berapa duit gitu. Nah, maksudnya tuo shao qian. Jadi ini ketika digabungkan dua kata ini, tuo shao qian artinya harganya berapa. Oke. Selanjutnya ikung. Ikung itu total. Nah, jadi judul kita yang artinya ikung tuo shao qian artinya berapa total harganya. Oke. Nah, yang terakhir yaitu ini tun. Ini tun merupakan satuan mata uang Indonesia yaitu rupiah. Oke,
sini ada teks 1, bukan merupakan percakapan ya, merupakan narasi. Laoshe bacakan. 苹果17100斤，香蕉5000一斤。我要1斤苹果，1公斤香蕉，一共27000印尼盾。Laoshe ulangi baca teksnya. 苹果17000一斤，香蕉5000一斤。我要1斤苹果，1公斤香蕉，一共27000印尼盾。Oke, ya. Jadi di sini menjelaskan kalau dia itu membeli apel, ya. Apelnya Iwan Cicien, Iwan itu 10.000, lalu Cicien 7.000. Nah, 10.000 dan 7.000 gimana tuh? Dalam mengartikannya menjadi 17.000. Icin per setengah kilo. Ya. Xiangjiao pisang 5.000, icin setengah kilo. Oke, jadi diingat angkanya. Untuk apel 17.000 setengah kilo, untuk pisang 5.000 setengah kilo. Lalu dia melanjutkan kalimatnya, 我要1斤苹果. Saya mau 1斤setengah kilo apel, 1公斤香蕉, 1 kilo pisang. Ya, 一共 totalnya 2万. Liang itu 2, wan 10.000. Jadi 20.000 cicien 7.000. Nah, 20.000 dan 7.000 menjadi 27.000. Jangan lupa di sini satuan mata uangnya ini tun, ya, menjadi 27.000 rupiah. Oke. Nah, biar lebih mudah, di sini Laoshe bikin menjadi gini ya, biar lebih mudah memahaminya. Pingkuo setengah kilo harganya 17.000. Pisang setengah kilo harganya 5.000. Nah, pada teks si aku maunya beli setengah kilo apel berarti harganya 17.000 ya. Nah, lalu dia maunya pisang 1 kilo. 1 kilo jadi 10.000 karena harga setengahnya 5.000. 17.000 ditambah 10.000 menjadi 27.000. Nah, cara baca yang tadi sudah kita pelajari, kita tidak bisa bilang 27 ribu cien. Nah, itu salah. Yang benar kita pisahkan dulu 4 angka di belakang. Maka yang di sini tadi bacanya 1. Lalu kita lihat 2. Nah, 2 dalam penyebutan angka uang itu cara bacanya liang. Maka 20.000 liang wan. 7.000 cicien. Nah, jadi pada teks di sini tertulis liang wan cicien. Ada lambang rupiah, maka kita tambahkan ini tun. Oke, seperti itu ya. Lanjut kita ke kosakata 2. Nah, di sini lebih banyak kosakata barunya. Kita lihat di layar, di slide. Langsung bacakan dulu. Jian. Jian. Ifu. Ifu. Lanse.
蓝色，尺寸，尺寸，太了，太了，贵，贵，便宜，便宜，一点，一点，怎么样，怎么样，裤子，裤子，条，条，还，还，别的，别的. Oke, jadi di sini ada 13 kosakata yang ada di slide. Lalu saya jelaskan dulu. Yang pertama, cien. Satuan untuk pakaian. Nah, kita sudah pernah belajar kata satuan, di mana yang dalam bahasa Indonesia itu ada juga satuan merupakan sehelai, seekor, seorang. Nah, untuk satuan pakaian dalam bahasa Mandarin kita sebut cien. Jadi kalau kita mau bilangnya sehelai, misalnya di sini kita lihat nomor kosakata nomor 2 kan ifu. Ya, coba kita gabungkan menjadi sehelai baju. Satu itu i, kemudian tambah satu n-nya menjadi cien. Baju ifu. Maka dalam bahasa Mandarin kalau kita sebut sehelai baju menjadi i cian ifu. Oke, gitu ya. Lanjut di kosakata ketiga lanse. Lanse itu warna biru, jelas di sini checun. Checun itu ukuran. Nah, nanti pada teks akan lebih mudah dipahami. Kemudian nomor 5, tai titik-titik le. Nah, kenapa sih ada titik-titik gitu ya? Jadi tai titik-titik le itu artinya sangat, ya, sangat atau terlalu. Nah, di tengah-tengah ini kita tambahkan kata sifat. Kata sifat pada teks di sini ada 2 contoh kata sifat. Yang pertama mahal dan murah. Oke, nah kita coba masukkan. Misalnya kita mau bilang sangat mahal, maka menjadi tai kui le. Oke, jadi kata sifatnya itu diletakkan di antara tai dan le, diletakkan di tengah-tengah. Kalau kita mau bilang sangat murah, menjadi tai pianyi le. Oke, nah jadi seperti itu ya. Kemudian kosakata selanjutnya yaitu itian. Itian itu artinya sedikit, jelas di sini. Semeyang, bagaimana. Lalu kita ke kosakata nomor 10, kuzi. Kuzi, celana. Kemudian di bawahnya ada satuan untuk celana yaitu tiao. Tiao. Maka kalau kita mau bilang sehelai celana gitu ya, maka bahasa Mandarinnya yi tiao kuzi. Yi tiao kuzi. Angkanya, lalu satuan bendanya, baru kita sebut apa bendanya. Kalau kita mau bilang 3 helai celana, 3 itu san, lalu satuannya tiao, baru kita sebut apa bendanya, kuzi. Ya, 3 helai celana menjadi san tiao kuzi. Lanjut ke kosakata 12 yaitu hai. Hai, jelas artinya ditambah lagi, kemudian piete. Piete artinya yang lain. Nah, untuk lebih mudah memahami teks kosakata yang tadi, kita pelajari teksnya ya. Di sini ada Lili sama Tan Fan. Lili ini nama orang yang merupakan pembeli, Tan Fan itu penjual ya. Jadi teksnya ada lumayan panjang. Nah, di
sini dengarkan Laoshi baca dulu, oke? 老板，这件衣服有蓝色吗？有。你要什么尺寸？我要 M 码。这件多少钱？16万印尼盾。太贵了，便宜一点儿吧。10万怎么样？不行，15万好吗？14万，我还要买裤子呢。哪条裤子？那一条多少钱？20万，一共给你33万，怎么样？好的。还有别的吗？没有了，给你钱。这是35万，找你2万。谢谢，欢迎你再来。不用谢。Oke, kita kembali lagi ke teks awal tadi, ya. Laoshi ulangi bacanya, 老板，这件衣服有蓝色吗？Laopan di sini artinya bos ya. Jadi supaya si penjual itu senang ya, meskipun bukan berarti yang melayani atau eh, yang melayani kita itu adalah bosnya, tapi kita panggil aja dia Laopan ya. Lalu 这件衣服有蓝色吗？这 artinya ini, 件 itu tadi artinya satuan untuk baju. Ifu baju, you ada, lanse warna biru, ma apakah. Jadi bos, apakah baju yang ini ada warna biru? Kata si penjual, yo, ada. Ni yao shime zezun? Kamu mau warna apa? Apa kata Lily? 我要 M 码，我要 M 码 ya. Jadi dia maunya ukuran M. 这件多少钱？ Yang ini berapa harganya? Tanfan bilang 16万印尼盾. 16万. Nah, kita jangan lihat patokannya 16 ya. Tapi kita lihat dulu di sini belakangnya ada kata wan. Wan itu berarti ada 4 angka di belakang. Lalu kita tambahkan 16. Maka dalam bahasa Indonesia menjadi 160.000. Ini tun, yaitu rupiah. Kata Lily, 太贵了. Mahal sekali. 便宜一点儿吧. 便宜 murah. 一点儿. 一点 itu sedikit. Di sini hanya sebagai dialek ya. Pa itu lah, partikel lah. Jadi maksudnya 太贵了. Mahal sekali atau sangat mahal. 便宜一点儿吧. Murah sedikit lah. Dia menawarnya menjadi 10万. 10 wan, nolnya ada 4, berarti 100.000. Semayang. Nah, 100.000 bagaimana? Apa kata si penjual? Xing. Kita pernah belajar tidak? Xing artinya bisa. Maka xing tidak bisa. 15 wan. Tawaran dari penjual 15 ya, jadi 150.000. Hauma bagaimana? Oke, Laoshi ulangi mengartikannya dari atas. 老板，这件衣服有蓝色吗？ Bos, baju yang ini ada warna biru kah? Atau apakah baju yang ini ada warna biru?
有，你要什么尺寸？Ada, kamu mau warna apa? 我要 M 码, saya mau ukuran M. 这件多少钱? Yang ini berapa harganya? 16万印尼盾, 160.000 rupiah. 太贵了, mahal sekali. 便宜一点儿吧. Murah sedikit lah. 10万怎么样? 100.000 bagaimana? 不行, tidak bisa. 15万, 150.000. 好吗? Bagaimana? Kemudian dilanjutkan sama Lili, 14万. Nah, jadi di sini Lili masih menawar ternyata. 14 wan. 140.000. 我还要, saya masih mau membeli kucene. Saya masih mau beli celana loh, kata Lili. Lalu disambung sama si penjual, dia bilang, na tiao kuzi. Na itu mana, ya. Na nada 3, hansenya juga beda, ada kotak di depan. Na, mana, tiao itu satuan celana, kuzi, celana. Jadi, celana yang mana? Jawab si Lili, na, tiao, na. Nah, ini hansenya mirip ya, kalau kita perhatikan nih, diperhatikan. Kalau na artinya mana, ada kotak. Kalau na artinya itu, tidak ada kotaknya. Oke? Jadi, na tiao yang itu. 多少钱? Berapa harganya? Kata penjual, 20万. 20 itu 20. Oke, jadi 20 wan, puluhan ribu ya. Jadi 20 ditambah 4 nolnya menjadi 200.000. Kemudian penjual melanjutkan, ikung total kei ni kasih kamu 33 wan. 33 lalu 4 nolnya menjadi 330.000. Nah, maksudnya tadi dari baju sama celana dia kasih total harga 330.000. Semeyang, bagaimana? Hao te? Oke. Nah, jadi Lili sepakat dengan harga 330.000. Si penjual bertanya, Hayo, biete ma, apakah masih ada yang lain? Kata Lili, meyou le, tidak ada lagi. Kei ni, kei kasih, ni kamu cien, uang. Ini maksudnya ini uangnya. Ya. Lalu kata si penjual, 这是35万. Ini 350.000. Cao ni kembalikan ke kamu 2 wan. 20.000. Ya, kan tadi dia ngasihnya 350.000, sedangkan tadi belanjaannya 330.000. Maka kembaliannya 20.000. Oke, lalu 谢谢, terima kasih. 欢迎你再来. 欢迎itu selamat datang. Ni kamu, zai lagi, lai datang. Jadi maksudnya 欢迎你再来, selamat datang kembali. Kata Lili, 不用谢. Ya, 不用谢. Oke. Jadi seperti itu. Nah, tadi ini supaya mudah, Laushe tuliskan di sini
Lili de Jian, uangnya Lili 350.000. Dalam bahasa Mandarin 35 wan. Kemudian ifu, baju, jia ditambah tiao, kuzi ditambah celana menjadi 330.000. Ya, tadi di teksnya tidak dijelaskan baju menjadi berapa, celana menjadi berapa ya. Pokoknya total harga belanjaannya menjadi 330.000. Maka kembalian uang Lili ada liang wan, 20.000. Oke, begitu ya. Nah, selanjutnya di sini uang dalam bentuk renminbi, uang mata uangnya Cina. Jadi bedanya itu kalau kita kan nolnya banyak ya. Nah, kalau di Tiongkok itu uangnya kecil, tidak banyak nolnya. Di sini contohnya tertulis 3,85. Nah, satuan yang 5 ini disebut fen, lalu 8 disebut mau. Nah, yang 3 ini disebut kuai. Oke. Nah, untuk saat ini satu kuai atau di sini ya, ini bacanya kuai. Satu kuai itu sekitar 2.000-an. Nah, anggaplah kalau di sini tertulis 3,85 itu sekitar 7.000-an gitu ya, 6.000-an. Nah, kita lihat di contohnya di sini 0,03. Kita lihat di sini 3, yang paling belakang itu satuannya fen, maka cara bacanya san fen. Kemudian contoh yang kedua 0,46 ya. Kita nggak bisa bilangnya 46. Oke? Jadi cara bacanya 4 itu se. Di sini kita lihat satuannya apa? Mau. Maka se mau liu fen. Nah, seperti itu. Lalu di sini angka yang lebih besar 1,30. Maka Mandarinnya menjadi i kuai. Ya, 1 kuai. I kuai. San mau. San mau. 0 di belakang ini tidak perlu disebutkan. Oke, kita lihat contoh lain. 1,39. 1 i kuai. San mau jiu fen. Oke, nah jadi kalau di contoh ini kita kembali ke atas, contohnya menjadi san kuai pa mau wu fen. Oke, nah di sini yang ini, yang huruf Mandarin ini itu adalah lambang mata uangnya, dibacanya yuan, yuan, tapi nama mata uang Tiongkok itu adalah renminbi, ya, yang dalam huruf alfabet itu disingkat menjadi RMB, R, M, dan B. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya 0,02 yuan. Nah, ini bacanya yuan menjadi liang fen. Ya, 0 di depan tidak perlu disebutkan. Kembali lagi kalau untuk uang angka 2 itu disebutnya liang. Lalu kita lihat yang ini 0,22 menjadi liang mau er. Kenapa disebutnya er tidak liang? Karena di belakangnya angka 2 ini, lihat di sini ya, kalau misalnya kita sebutkan satuannya yaitu fen, maka menjadi liang mau, liang fen. Berhubung di sini dia tidak menyebutkan, kan kita sudah tahu ya, satuan yang setelah mau itu yang kecilnya apa? Pasti fen ya. Maka
tidak disebutkan pun tidak apa-apa. Nah, jika tidak disebutkan, maka angkanya berubah menjadi penyebutan angka 2. Ya, jadi bedanya liang sama ketika angka 2 itu disebut liang jika dia ada jumlahnya dan ada satuan. Ya. Nah, di sini kan tidak menyebutkan satuan. Kenapa tidak menyebutkan satuan? Pertama, karena memang kita sudah tahu satuan yang lebih kecil dari mau itu adalah fen, ya. Jadi, ketika satuannya tidak disebutkan, maka cara baca angka 2 kembali menjadi er. Contoh selanjutnya yaitu 2,20 menjadi liang kuai. Ya, ini satuannya kuai. Lalu er. Lagi-lagi menjadi er. Sedangkan yang di atas tadi yang ini dibacanya liang. Ya, kenapa? Karena kita tahu satuan kecil dari kuai itu adalah mau. Kalau misalnya di sini ditambahkan mau, maka menjadi liang kuai, liang mau. Oke ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat, silakan dilanjutkan cara membacanya hingga contoh yang di bawah. Oke. Nah, ini tambahan untuk pengetahuan cara membaca mata uang Cina. Oke. Nah, jadi untuk materi kita di bab 9 sudah selesai. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, silahkan menonton videonya dari awal. Oke? 谢谢大家. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.